Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Irfandani. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi KD 3.2 tentang keanekaragaman hayati. Silakan anak Bapak simak video Bapak berikut ini. KD 3.2 keanekaragaman hayati. Adapun kompetensi inti yang akan kita pelajari adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.2 menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Baik, kita masuk ke materi. Indikator 1. Membedakan antara keanekaragaman gen, jenis, dan keanekaragaman ekosistem. 2. Menjelaskan keanekaragaman hayati di Indonesia dan upaya pelestarian pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Tingkat keanekaragaman hayati. Perhatikan gambar berikut. Apakah yang siswa Bapak ketahui tentang hewan yang tampak pada gambar tersebut? Apakah keempat gambar tersebut merupakan hewan yang sama atau memiliki persamaan maupun perbedaan? Persamaan dan perbedaan pada makhluk hidup menyebabkan terbentuknya keanekaragaman makhluk hidup. Peristiwa ini disebut dengan keanekaragaman hayati. Jadi setiap makhluk hidup itu diciptakan berbeda-beda. Tidak ada satupun makhluk hidup yang sama persis. Jadi setiap makhluk hidup memiliki ciri khas spesifik yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup tersebut dan tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Keanekaragaman makhluk hidup meliputi hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies, lalu keanekaragaman tingkat ekosistem. Baiklah, kita bahas dulu satu persatu keanekaragaman tingkat gen. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada 4 buah gambar. Pertama ada kelapa sawit, lalu ada kelapa kuning, lalu kelapa hijau, dan ada kelapa kapior. Gambar di samping merupakan salah satu contoh keanekaragaman yang terjadi pada pohon kelapa. Jadi walaupun sama-sama bernama kelapa, tetapi pohon kelapa memiliki banyak variasi, baik dalam variasi gen maupun dalam variasi spesies. Dasar terjadinya keanekaragaman hayati adalah tidak ada dua individu yang mempunyai susunan faktor genetik yang sama. Jadi setiap individu yang dilahirkan memiliki susunan faktor genetik yang berbeda. Sebutkan contoh keanekaragaman gen lainnya. Sangat banyak. Jadi hewan saja atau tumbuhan yang ada di lingkungan kita sehari-hari itu memiliki sangat banyak variasi. Contoh ayam. Ayam yang ada sekitar lingkungan kita itu memiliki keanekaragaman genetik ataupun keanekaragaman spesies yang mungkin saja kita temui. Kemudian, keanekaragaman jenis. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada gambar A, harimau, B, singa, C, kucing, D, macan tutul. Gambar di samping merupakan salah satu contoh keanekaragaman jenis yang terjadi pada keluarga kucing. Walaupun dia berasal dari keluarga kucing, namun dia memiliki spesies yang berbeda. Jadi, gambar di samping merupakan contoh dari keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis meliputi ciri-ciri fisik, bentuk, ukuran warna, dan kebiasaan hidup. Salah satu indikator bagaimana mengetahui bahwa makhluk hidup itu sejenis adalah dengan cara persilangan.
Apabila suatu spesies disilangkan dengan spesies yang sama, akan menghasilkan spesies yang bisa menghasilkan keturunan juga, atau fertil. Sedangkan apabila berbeda spesies dipaksa kawin, maka akan menghasilkan keturunan yang steril atau tidak bisa memiliki keturunan. Bila mana dua makhluk hidup tersebut berbeda jenis. Ya, jadi makhluk hidup tersebut memang jelas berbeda jenis. Kemudian keanekaragaman ekosistem. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama ada terumbu karang atau laut. Kemudian gambar kedua ada area pertanian atau sawah. Gambar di samping merupakan salah satu contoh keanekaragaman ekosistem, yaitu ekosistem dari bahari dan ekosistem sawah. Komponen ekosistem meliputi ada biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup yang menempati suatu daerah atau yang berada pada komponen abiotik. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen lingkungan seperti suhu, udara, cahaya, tanah, dan lain-lain. Keanekaragaman ekosistem. Dasar keanekaragaman ekosistem adalah perubahan interaksi antara komponen biotik dan abiotik sehingga menghasilkan suatu ekosistem tertentu. Jadi, mungkin sebutkan contoh ekosistem lain yang terdapat di lingkungan sekitar. Jadi sangat banyak. Jadi berbeda tempat kita berada, maka ekosistem yang kita temui juga berbeda. Jika kalian berada di tepi pantai, maka kalian akan menemui ekosistem laut ataupun pantai ataupun muara. Sedangkan kalau kalian tinggal di pegunungan, mungkin saja kalian memiliki ekosistem sawah, ekosistem hutan hujan tropis, atau ekosistem waduk ataupun yang lainnya. Keanekaragaman hayati Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia sangatlah tinggi karena keanekaragaman kekayaan flora dan fauna Indonesia sangat tinggi. Misalnya memiliki jumlah kupu-kupu terbanyak di dunia. Jadi Indonesia merupakan daerah atau wilayah yang memiliki jumlah spesies kupu-kupu terbanyak Indonesia. Satu, kekayaan flora atau tumbuhan Indonesia. Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia. Ada keanekaragaman tumbuhan di hutan hujan tropis basah. Ada keanekaragaman tumbuhan di hutan musim. Kemudian ada keanekaragaman tumbuhan di hutan sabana padang rumput. Jadi Indonesia memiliki hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan sabana atau padang rumput. Jadi Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat memiliki ekosistem yang sungguh kaya. Baik kaya dengan ragam ekosistemnya ataupun ragam dengan flora dan tumbuhan yang ada di sana. Kekayaan fauna atau hewan Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah yang dibatasi oleh garis Wallace dan Weber. Di antaranya persebaran fauna di wilayah Oriental Barat, kemudian persebaran fauna di wilayah peralihan, dan persebaran fauna di wilayah Indonesia Timur. Jadi, karena dipisahkan oleh garis Weber dan Wallace, maka Indonesia dibagi menjadi 3 persebaran, yaitu zona barat, zona peralihan atau tengah, kemudian zona timur. Adapun ciri-ciri fisik dari wilayah zona barat itu, faunanya ukurannya lebih pada umumnya besar. Sedangkan untuk persebaran fauna di wilayah peralihan itu didominasi oleh hewan-hewan khas yang ukurannya tidak terlalu besar, namun warnanya sangat cantik atau sangat khas. Sedangkan persebaran wilayah di Indonesia Timur, Australia, itu hewan-hewannya hampir mirip dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dibagi menjadi 2. Ada usaha pelestarian yang bersifat in situ, artinya di dalam, adalah pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Sedangkan ex situ adalah pelestarian yang dilakukan dengan cara dikeluarkan dari habitat, artinya. Sebutkan contoh pelestarian secara in situ dan ex situ. Oke, dikasih contoh. In situ itu artinya kita melestarikan suatu flora dan fauna itu di habitat aslinya. Contoh komodo yang hanya ditemukan di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian seperti bunga rafflesia di Bengkulu. Kemudian badak bercula 1 di ujung kulon. Sedangkan yang ex situ itu contohnya sangat banyak. Biasanya kita temukan pada kebun-kebun raya
ataupun kebun binatang, di mana banyak satwa-satwa dari luar daerah itu dibawa, dilestarikan atau dibudidayakan di kebun binatang tersebut. Oke, sekian terima kasih untuk materi KD 3.2. Terima kasih sudah menyimak video Bapak ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel Bapak ini supaya mendapatkan video-video terbaru tentang BDR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.